Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Susi Juliana dari GKI Rahmani Cirebon akan menemani Bapak Ibu Saudara di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, sapalah kami dengan firman-Mu yang menghiburkan, yang menguatkan, juga yang menegur dan mendidik kami. Ajar kami untuk bertumbuh semakin serupa Kristus lewat firman yang kami dengar, kami baca, kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tahu bersyukur. Nats yang akan mendasari renungan kita dibaca dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada seekor burung gagak yang merasa sangat tidak puas dengan hidupnya. Satu hari dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dirinya yang sangat hitam dengan angsa putih itu. Lalu sang gagak menghampiri angsa itu dan dia pun berkata, "Kamu pasti burung yang paling bahagia di dunia. Kamu sangat putih dan cantik. Semua orang pasti menyukaimu." Si angsa menjawab, "Awalnya aku juga merasa begitu. Sampai aku melihat seekor burung kakak tua yang memiliki dua warna. Saya pikir burung kakak tua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Lalu si gagak mendekati burung kakak tua dan mengatakan hal yang sama. Kakak tua itu menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni." Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu sangat cantik. Banyak orang suka melihatmu. Tetapi ketika melihatku, mereka hanya ingin aku ini pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Si merak pun berkata dengan sedih, "Saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tapi karena keindahan ini, saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya justru akan senang sekali kalau bisa berkelana dengan bebas kemana-mana. Saya justru iri padamu, gagak. Kamu bisa bebas bepergian kemana-mana." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, manusia yang tidak tahu bersyukur itu adalah seperti burung gagak tadi. Kerjanya hanya membandingkan diri dengan orang lain, sehingga dia selalu melihat dirinya kurang, kurang cantik, kurang kaya, kurang hebat, dan lain sebagainya. Memang rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Akibatnya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh. Dia tidak pernah dapat bersyukur dengan apa yang dia miliki. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Setelah keluar dari tanah Mesir, sebagian besar umat Tuhan ini ternyata tumbuh menjadi umat yang tidak tahu bersyukur. Mengapa orang Israel tidak tahu bersyukur? Saya mengutip Keluaran 16 ayat 3 yang mengatakan demikian. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, orang Israel tidak tahu bersyukur karena mereka membandingkan hidupnya yang sekarang dengan hidupnya yang dulu. Dulu kami begitu-begitu, sekarang kami begini-begini.
Ada perbedaan antara hidup yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu itu enak. Enaknya bagaimana? Bisa makan roti, bisa makan daging. Sekarang boro-boro daging. Roti saja tidak ada. Kita cuma makan kurma saja, itu pun kalau ada. Dan air putih yang kadang-kadang pahit ketika kami menjumpainya. Jadi kehidupan dulu lebih baik, lebih enak daripada sekarang walaupun dulu kita diperbudak orang Mesir. Tetapi kita masih bisa makan dengan layak, tidak seperti di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berhati-hatilah ketika kita membandingkan hidup kita yang dulu dengan sekarang. Kita bisa jatuh pada sikap tidak tahu bersyukur. Boleh nggak sih kita ingat masa lalu kita? Boleh dong. Tapi waktu ingat masa lalu kita, yang mesti kita lihat itu bukan cuma kesuksesan kita, bukan cuma kebahagiaan kita, bukan cuma hidup enak yang kita rasakan, bukan juga kegagalan dan peristiwa pahit yang kita alami. Yang mesti terutama kita ingat adalah Tuhan dan karyanya. Yang mesti kita ingat adalah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Itu yang seharusnya kita ingat dan itulah yang akan memunculkan rasa syukur dari dalam hati kita. Kalau Tuhan dan karyanya yang kita ingat dari masa lalu kita, maka ketika kita menjalani hidup kita ini, rasa syukur itu akan terus melimpah dari dalam hati kita dan mulut kita. Kita dijauhkan dari sungut-sungut. Begitu ada masalah terjadi hari ini, kita akan kembali kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Kalau dulu Tuhan menolong saya, sampai saya sukses, sampai saya sehat, sampai saya bahagia, sampai saya hidup enak, hari ini pun Tuhan akan menolong saya. Orang Israel tidak ingat bagaimana beratnya penderitaan mereka diperbudak orang Mesir. Bagaimana Tuhan itu menolong mereka dengan banyak tanda dan mujizat. Bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah. Bagaimana Tuhan menggerakkan Raja Firaun dan orang Mesir untuk mendukung pembebasan mereka. Dan bagaimana mereka diberi bekal berupa emas, perak, juga kain-kain. Mujizat di Laut Teberau itu juga baru saja mereka alami 2 minggu sebelumnya. Tapi karena yang diingat di masa lalu itu hanya roti dan daging. Dan tidak ingat Tuhan yang menolong dan memelihara hidup mereka. Maka ketika berjalan di padang gurun mengikut Tuhan, hatinya tidak ingat untuk bersyukur. Dan akhirnya lupa untuk meminta pertolongan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika hari-hari ini kita sedang susah, banyak pergumulan, banyak masalah, lalu kita ingat masa lalu kita, ingatlah akan pertolongan Tuhan di sana. Ubah keluhan dan sungut kita menjadi doa permohonan dan pengharapan. Jangan seperti bangsa Israel. Nanti kita akhirnya cuma berputar-putar saja dengan keluhan dan sungut-sungut yang tidak menghasilkan kebaikan apapun. Betul? Bersyukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita ingat kembali. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki dan jangan menyesali apa yang tidak kita miliki. Jika kita tidak bisa bersyukur untuk apa yang kita miliki, bersyukurlah atas apa yang telah kita lalui. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan mengingatkan kami agar kami hidup dengan penuh rasa syukur kepadamu. Apapun yang kami alami pada hari ini, apapun yang kami alami di masa lalu ataupun masa mendatang. Tolong kami untuk memiliki hati yang bersyukur dalam segala keadaan. Inilah
permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.